rasanya saya tidak berlebihan. Untuk kondisi hari ini sudah wajib hukumnya menyerahkan anak kita kepada pesantren. Jangan lagi pandang sebelah mata pesantren. Kenapa? Pelajaran agama makin lama makin minim, makin lama makin minim. Dulu saya SD masih ingat pelajaran agama itu 3 macam. Ada keimanan, ada ibadah, ada akhlak. Padat pelajaran agama di SD dulu. Setelah saya berganti dengan moral. Sekarang nggak ada lagi pelajaran moral. Maka anak-anak sekarang tidak bermoral. Sudah ketemu hidung kita dengan hidungnya, dia jangankan menegur, melihat pun tidak. Itu anak-anak sekarang. Jangankan menegur, melihat pun tidak. Padahal sudah ketemu setiap hari. Anak sekarang tidak berakhlak, tidak bermoral. Apalagi ada wacana menghapuskan pelajaran agama dari sekolah. Yang ketujuh, enggannya media. Media cetak ataupun elektronik. Televisi mana sekarang yang masih konsen dengan pelajaran agama? Malah mereka menayangkan hiburan-hiburan, film horor yang menyesatkan. Untunglah sekarang muncul televisi sunnah. Ya, televisi sunnah. Muncul Rojak TV, di Padang muncul Surau TV, di Medan muncul Rasyad TV, di Jawa ada lagi. Saya juga nggak hafal saking banyaknya sekarang. Nah, tinggal kita memilih channel yang menyampaikan pelajaran-pelajaran agama itu. Media karena sudah dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani, mereka tidak lagi membantu kepada akidah yang sahihah itu. Nah, inilah 7 hal penyebab terjadinya penyimpangan kepada akidah yang batilah, ya, bergesernya daripada akidah yang sahihah itu. Nah, tentu kullu da'in dawaun. Ya, pernah dengar enggak Pak kitab Ad-Da' wad Dawa namanya? Penyakit dan obatnya. Ya, setiap penyakit ada obatnya. Setiap kendala ada kendali, setiap ada masalah ada solusi. Apa solusinya? Bagian B. Cara penanggulangan. Ini sudah bisa kita hapus. Udah semua ya? Ya. Bagaimana cara penanggulangannya? Nomor B. Pertama, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Buka An-Nisa ayat 59. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. An-Nisa surah 4 ayat 59. Ayat ini diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, pelajaran kita setelah itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.
In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Silakan terjemah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, orang yang beriman, inilah nidaur rahman, panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan taatlah kepada Allah, Al-Quran, taatlah kepada Rasul, hadisnya yang sahih. Taat juga ulil amri, pemegang kekuasaan. Kalau di Geraha Cilebut Residen, ulil amri kita siapa? Pak Zul, Pak RT. Kalau Pak RT suruh ngaji, ya kita datang ngaji. Pak RT suruh kerja bakti, kita keluar kerja bakti. Sepanjang itu tidak ada halangan yang tidak bisa kita tinggalkan. Ini bagian daripada ketaatan. Lanjutnya, fa in tanaza'tum fi syai'in. Ketika kamu berbeda pendapat, tadi sudah kita juga sampaikan, berbeda pendapat tentang sesuatu dalam syariat, dalam din, dalam agama ini, jangan bersitegang urat leher, tidak usah bertengkar. Kembalikan saja kepada Allah dan Rasul, karena memang Allah yang punya agama ini. Karena memang Rasulullah yang membawanya, memperkenalkan kepada kita. Kembalikan kepada Allah maksudnya Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul maksudnya As-Sunnah. Dzalika khairun, itulah yang lebih baik untukmu. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairun, itu lebih baik untukmu. Wa ahsanu ta'wila, dan akhir kesudahannya juga lebih cemerlang hidupmu dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini solusi yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, tentu sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Yang kedua, curahkan perhatian pada pelajaran akidah. Pada pelajaran akidah. Yang dimaksud adalah akidah yang sahihah, akidah salaf. Salaf adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, masih ada yang alergi dengan istilah salaf. Salaf itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, atau para sahabat, atau sabiqunal awwalun, atau muhajirin wal ansar. Ya, banyak istilah-istilahnya itu sama semuanya itu. Ya. Jadi jangan kita lagi tertipu. Memangnya kalau belajar akidah itu anak saya jadi apa, kerja di mana, berapa gajinya. Jangan itu lagi orientasi dalam benak kita ini. Akidah ini untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Sudah kita sampaikan kemarin urgensi akidah itu. Yang ketiga, harus ditetapkan kitab-kitab salaf yang bersih sebagai materi pelajaran. Jangan lagi kitab-kitab yang diajarkan, kitab-kitab yang tahayul, kitab-kitab yang khurafat, kitab-kitab keyakinan nenek moyang yang tidak berdasar. Jadi haruslah kitab-kitab yang berlandaskan kepada pemahaman para sahabat ahlus sunnah wal jamaah itu tadi. Nomor tiga, tetapkan kitab-kitab
Terakhir, menyebarkan para dai yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah salaf serta menjawab dan menolak seluruh akidah yang batil. Menyebar. Nah, ini mungkin ini bukan kerja kita sendiri, harus kerjasama, harus ditopang oleh badan. Setahu saya Muhammadiyah sudah mengerjakan ini, ya. Kalau kita main ke Menteng Raya itu, di situ ada namanya LDK, Lembaga Dakwah Khusus. Muhammadiyah punya dai-dai yang siap dikirim ke daerah terpencil, daerah terisolir, bukan disebar di Jakarta, ya. Nah, ini sudah lakukan Muhammadiyah. Begitupun Dewan Dakwah. Nah, tentu Muhammadiyah, Dewan Dakwah ataupun DNU saya nggak tahu kalau ada, itu akan berjalan terseok-seok tanpa bantuan kita. Ya, kita membantu dengan moral dan material apa yang bisa kita bantu. Ini untuk penanggulangan, ya, dari 7 penyebab menyimpangnya dari akidah yang sahihah tadi. Dengan demikian selesailah kita dari bab yang pertama. InsyaAllah pekan depan kita akan berlanjut kepada bab yang kedua tentang tauhid rububiyah. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prayitno. Saya mohon diartikan sama dijelaskan jabarannya. Dina indahul Islam. Salah. Itu aja Pak. Indallahil. Iya, indallahil Islam. Itu aja Pak. Ya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Allah yang memberitahu kepada kita. Lalu bagaimana mungkin ada yang keluar dari pesantren, melamatkan pendidikan di sekolah tinggi agama, lalu mengatakan semua agama benar. Mengatakan semua agama benar. Jangan pernah mengklaim Islam paling benar. Jangan radikal, jangan es krim. Berarti merasa lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau demikian, mafhum mukhalafahnya langsung dilanjutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Ali Imran ayat 85. Ali Imran ayat 85. Barang siapa yang masih mencari-cari agama selain pada Islam, fala yuqbal min. Sampai kapanpun Allah tidak bakal menerima. Ya. Nah, sekarang ada lagi dikirim melalui WA orang yang pakai koko, selendang serban. Apa katanya? Saya sudah keluar dari Islam. Saya dibaptis pada tahun sekian. Kenapa? Ternyata Yesus itu juru selamat. Ya. Ada itu di grup, ya, di grup kita. Hati-hati, ini jebakan. Padahal Allah telah ngasih tahu, barang siapa yang mencari agama selain Islam, Allah tidak bakal menerimanya. Maka percumalah kita beragama, susah payah, habis energi, sementara Allah tidak menerima. Kenapa? Karena yang pertama tadi, agama yang benar itu hanyalah Islam. Ya, agama sebelumnya sudah kadaluarsa. Ya, maka digantikan dengan Islam. Demikian Pak. Ya, silakan Pak Heri. Tadi silakan taatilah Rasul dan Ya. Pertanyaannya, ulil amri yang kayak gimana yang perlu kita taati? Iya. Ya kita langsung zaman sekarang ini, saat ini, sejauh mana kita harus mentaatinya? Dia dilihat dari kacamata ini banyak sekali yang menurut kami itu berbeda
menjalankan itu. Iya. Bagaimana kita menaati? Baik. Itu saja Pak. Ya. Yang punya mushaf silakan buka mushaf An-Nisa ayat 59. Ya. Perhatikan redaksi Allah setelah ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri. Seakan-akan ada ayat yang tercecer, padahal bukan. Kalau menurut kita kan enaknya ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amri, kan gitu ya. Ati'ullaha, ati'ur rasul wa ulil amri. Ati'unya kemana? Di mana tinggalnya? Siapa yang korup? Nah, bukan. Ayat ini sudah lengkap, sudah komplit. Kenapa ulil amri tidak pakai ati'u? Nah, jawabannya ati'ullah mutlak, ati'ur rasul mutlak, artinya pasti, sesuai atau tidak dengan logika, sesuai atau tidak dengan perut kita, dengan selera kita, wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul. Ulil amri, kenapa tidak ada ati'unya? Maka taat ulil amri itu relatif atau muqayyad, terkait. Terkait dengan apa? Terkait dengan Allah dan Rasul. Selagi kebijakannya sesuai dengan kebijakan aturan Allah dan Rasul, maka wajib kita taat kepada ulil amri. Tapi ketika ulil amri itu kebijakannya bertentangan dengan Allah dan Rasul, gugur kewajiban kita taat kepada ulil amri. Alhamdulillah sekarang ulil amri kita, Pak RT kita ngajak ngaji. Kalau nanti Pak RT kita ngajak ke gereja, nah gugur kewajiban kita taat kepada ulil amri. Itu contoh. Kalau nanti Pak RT kita ngajak haleluya 25 Desember, gugur kewajiban kita untuk taat. Maka Natal bersama, ya, selamat Natal dan tahun baru, gugur kewajiban kita untuk mentaatinya. Nah, demikian Pak Eri. Jadi terkait kepada Allah dan Rasul. Itulah rahasianya kenapa tidak pakai ati'u ulil amri itu. Dari materi dulu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana peranan masjid dalam penanggulangan penyimpangan akidah? Nah, ini dia. Ya. Berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 18 di zaman Rasulullah, dalam zaman sahabat, ya, serta untuk zaman sekarang ini. Apa fungsi masjid? Ya. Masjid adalah sentral, ya, pusat untuk pembinaan akidah. Pusat pembinaan akidah. Maka hampir tidak ada kesempatan untuk masjid itu untuk, ya, hiburan. Untuk hiburan, untuk bersenang-senang, hampir tidak ada kesempatan, karena masjid itu syarat acaranya, kegiatannya untuk pembinaan akidah, pembinaan ibadah. Nah, di samping pembinaan akidah, pembinaan ibadah juga sudah sesuaikah ibadah kita dengan ibadahnya Rasul? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Nah, ini pembinaan akidah, pembinaan ibadah. Lanjut pembinaan akhlak, itu pusatnya di masjid. Ya. Jadi alhamdulillah masjid kita mulai kita fungsikan untuk pembinaan akidah. Ya, mudah-mudahan ini akan berlanjut terus, ya, dan malah kita tingkatkan, ya. Ada pertanyaan dari ummahat wal akhawat. Tulisan dokter lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya kurban untuk orang yang sudah meninggal, dan apakah untuk anak-anak yang belum baligh boleh ikut kurban? Ya. Ini menyimpang dari pembahasan akidah, ya. Kita lanjut yang kedua dulu. Boleh enggak seseorang yang setiap tahun ikut kurban tapi belum akikah? Apakah akikah itu diharuskan setiap diri, ya, walaupun sudah dewasa, tua,
Mohon penjelasan. Ini bukan. Bolehkah kurban untuk orang yang sudah meninggal? Ada beberapa kemungkinan, ya. Nah, tentu harus kita tabayun dulu. Ini kita hapus ya. Kurban untuk orang yang sudah wafat. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ada wasiat dari beliau. Ya mungkin yang meninggal itu bapak kita, ibu kita. Apa kalau orang tua kita? Dan bagus, besok kalau dan bagus punya rezeki kurbanin bapak ya, Neng Ayu, ya. Kalau ibu nanti udah mati, Neng Ayu punya rezeki kurbankan ibu ya. Lalu anaknya dapat rezeki, alhamdulillah. Ingat wasiat orang tua kita dulu, kurbankan orang tua kita. Ini ma'ruf, benar. Kemungkinan kedua, diikutkan dengan orang yang hidup, ya. Bukan dikhususkan, tapi diikutkan dengan orang yang hidup. Ini juga ma'ruf, dibolehkan. Karena Rasulullah SAW dulu memotong kibas, ya, apa katanya? Ya Allah, terimalah kurban Muhammad, keluarganya Muhammad, umatnya Muhammad, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Ya. Jadi terbawa yang meninggal dari yang masih hidup. Kemungkinan yang ketiga, dikhususkan untuk orang yang sudah wafat. Ini ghairu masyru', tidak disyariatkan. Tidak ada contoh kurban khusus untuk orang meninggal, itu tidak ada. Yang ada, kalau ada, wasiat dan pesan dulunya. Nah, kita korek-korek. Ada enggak pesan orang tua saya dulu ya? Kalau ada, ya silakan, monggo. Kalau tidak, tak usah. Nah, atau kalau mau juga diikutkan. Kita berkurban, ya Allah terima kurban saya ya Allah, kurban keluarga saya, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, terbawa serta. Jadi kita kurban, orang tua juga didapat pahala. Demikian pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, boleh enggak seseorang yang setiap tahun ikut kurban tapi belum akikah? Apakah akikahnya itu diharuskan setiap diri walaupun sudah dewasa? Nah, antara kurban dengan akikah beda. Kalau kurban waktunya setiap Idul Adha, berarti setiap tahun, selagi masih mampu. Tapi akikah waktunya pertama, 1, umur 7 hari. Umur 7 hari potong akikah. Anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Ya gaji belum terima ketika itu Ustaz. Nah, boleh mundur hari ke-14. Ya. Umur anak 14 hari. Potong akikah. Enggak sempat Ustaz, sibuk. Nah, pilihan ketiga. Umur 21 hari. Ini waktu untuk akikah yang disepakati oleh para ulama. Lebih daripada
3 waktu ini, hari ke-7, hari ke-14, hari yang ke-21, maka terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, ini kalau sudah bicara fikih ini, kita tidak bisa menghindar daripada ikhtilaf perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat sampai usia baligh masih bisa akikah. Ada yang pendapat sudah dewasa pun masih boleh akikah. Tapi ada juga yang berpendapat itu sudah kadaluarsa, tidak di waktunya lagi, maka lebih baik berkurban saja. Nah, terpulang kepada kita, mana kita yang lebih yakin. Saya tidak akan menggiring kepada satu pendapat, ya. Dalam akidah kita harus tegas, tapi dalam syariah, dalam fikih ibadah kita berusaha toleran, gitu ya. Nah. Ada lagi? Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu rabbil alamin arrahmanir rahim